Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa jawaban dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah saya berikhtiar melakukan ibadah dan mengamalkan doa-doa agar terlepas dari kondisi terjerat pinjol. Kali ini saya akan menceritakan kelanjutan dari apa yang saya dapatkan setelah saya jujur dan terbuka tentang kondisi dan hutang-hutang saya kepada keluarga dan teman-teman. Saya menjadi lebih terbuka dan lebih tenang untuk berpikir cara menyelesaikan hutang-hutang. Saya banyak mencari petunjuk dan menonton di YouTube tentang pengalaman orang lain dalam menyelesaikan hutang-hutang pinjol mereka dengan cara mereka sendiri. Ada yang menyarankan untuk menjual aset, ada yang menyarankan agar hutang-hutang pinjol tersebut digalbaikan, ada juga yang menyarankan meminjam di tempat lain. Banyak sekali sumber dari YouTube yang saya tonton. Dari sekian banyak cara dan saran, saya terus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan jalan terbaik yang Allah berkati. Petunjuk dari Allah lainnya yang datang ke saya adalah ikhlas, merelakan kehilangan harta yang selama ini telah dikumpulkan. Setelah menceritakan semua yang saya sedang alami, keluarga sangat-sangat mendukung dan berusaha untuk membantu saya sekuat tenaga. Walaupun keluarga saya juga bukan orang berharta lebih dan sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan alhamdulillah, secara tiba-tiba orang tua saya menawarkan untuk menjual sawahnya. Saya sebenarnya keberatan dengan saran dari orang tua, karena saya tahu bahwa sawah-sawah itu nantinya akan menjadi bagian adik-adik saya juga. Namun atas saran orang tua saya pun berbicara dengan adik-adik saya tentang saran tersebut, dengan pasrah akan diterima atau tidak. Namun ternyata tanpa diduga, adik-adik saya mendukung dan membolehkan untuk menjual sawah tersebut untuk menutup sebagian hutang saya. Hasil dari penjualan sawah tidak bisa menutup semua hutang yang saya punyai, karena itu bukan sawah hektaran, hanya berupa beberapa petak saja. Dan ternyata alhamdulillah, istri saya juga mendukung dan menyarankan untuk menjual barang-barang yang kami miliki. Saya tidak mempunyai harta benda berlebih. Yang kami miliki saat itu benar-benar benda yang selalu dipakai setiap hari untuk kebutuhan aktivitas kami sehari-hari. Dan saya pun sangat-sangat keberatan jika harus kehilangan itu. Namun ternyata istri saya yang menyarankan dan mendukung untuk menjual mobil yang biasa kami pakai untuk antar anak sekolah dan aktivitas lainnya. Ucapan istri saya yang sangat membuat sedih dan terharu saat itu adalah, "Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita bisa beli lagi. Kita jalani hidup kita sebisanya dan seadanya kita dulu aja. Yang penting semua masalah kita selesaikan dulu." Setelah menjual semua yang kami miliki, sedih, iya. Karena dampak yang paling besar dirasakan adalah kepada anak-anak saya, yang biasanya berangkat dan pulang tidak kepanasan dan kehujanan. Sekarang anak saya harus merasakan hujan-hujanan menggunakan jas hujan atau berteduh jika kehujanan ketika berangkat sekolah karena menggunakan kendaraan roda 2. Dalam hati saya selalu menangis ketika mengalami kondisi ini. Saya selalu bilang dalam hati, "Maafkan ya nak, akibat kesalahan dari bapakmu ini, kamu yang harus menanggung dampaknya. Insya Allah kondisi kita akan kembali seperti semula dan bahkan akan menjadi lebih baik. Insya Allah." Teman-teman, ini bukan tentang saya lebih beruntung karena memiliki harta benda untuk dijual untuk menutupi hutang pinjol saya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita tentang keikhlasan. Ikhlas untuk merelakan apa yang kita punya. Ikhlas untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih sederhana, yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita miliki dan tidak berlebihan, apalagi dengan memaksakan. Saya bersyukur masih diberi keluarga yang utuh dan masih diberi akal, pikiran, dan kesehatan untuk bekerja dan mencari penghasilan untuk kehidupan keluarga saya. Saya berpikir positif bahwa Allah menguji saya untuk menjalani segala hal dasar dalam kehidupan. Jujur, ikhlas, dan bersyukur. Saya tidak ingin memberikan pelajaran yang tidak baik kepada anak-anak saya, menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, lari dari kewajiban, dan bahkan menyerah dari segala ujian yang Allah berikan. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Namun terkadang kita sebagai hambanya terlalu cepat mengambil keputusan dan jalan pintas dari ujian-ujian dan cobaan yang Allah berikan, tanpa kita mau terlebih dahulu berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan jalan yang Allah berikan. Kita terlalu takut untuk kehilangan segala kenyamanan yang kita miliki.
Itulah yang kadang membuat kita terlalu cepat mengambil jalan pintas untuk terbebas dari ujian-ujiannya. Teman-teman, mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman, Islam, serta mental kita untuk menghadapi semua ujian dalam hidup kita. Insya Allah dengan berikhtiar untuk berdoa dan beribadah, Allah akan menurunkan berkahnya, serta memberikan rezekinya kepada kita dengan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang kita miliki. Percayalah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kemampuan kita dan lebih tahu apa yang kita butuhkan dan tahu apa yang bisa kita lakukan. Allah tidak akan menjerumuskan kita ke dalam kesusahan, melainkan tahu apa yang bisa kita lakukan. Hidup kita tidak akan hancur jika kita harus pindah dari rumah besar ke rumah yang lebih kecil, atau jika harus pindah ke rumah kontrakan. Hidup kita tidak akan hancur dengan bepergian menggunakan roda dua atau menggunakan angkutan umum. Hidup kita tidak akan hancur jika kita tidak memiliki barang-barang yang tetangga kita miliki. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena itu jauh lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hidup berlebih namun penuh dengan teror dan ancaman setiap harinya. Teman-teman, bekerja keras untuk kembali memiliki kehidupan yang nyaman, untuk kembali memiliki rumah yang lebih layak, untuk kembali memiliki kendaraan yang lebih baik, rasanya lebih bersemangat dan lebih nikmat daripada bekerja keras untuk membayar hutang dan selalu diganggu oleh teror dan ancaman setiap harinya. Untuk teman-teman yang saat ini masih dalam fase kesulitan dan masih berada dalam jeratan hutang pinjol, teruslah berikhtiar, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Selalulah jujur dan terbuka kepada keluarga, bahkan kepada teman-teman Anda. Mungkin justru Allah akan menurunkan rezekinya melalui mereka. Dan terapkan keikhlasan dalam menjalani semua yang dirasa itu adalah petunjuk Allah. Ingat, Allah selalu memberikan petunjuknya untuk melakukan sesuai dengan ajarannya, bukan untuk berbuat dosa. Insya Allah, Allah akan mendengar dan mengabulkan semua doa kita dan membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Sekian dulu dari saya, semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.